Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kota Batam, Indonesia. Oke, hari ini aku lagi di kota Batam. Kenapa aku di sini? Aku pun tak tahu kenapa. Yang jelas aku sangat rindu kota ini. Aku nggak bisa jauh dari kota ini ya. Bila aku jauh dari kota ini, aku akan sangat rindu. Sebab kota ini adalah kota kedua yang aku sayang setelah setelah Malaysia. Sebab Batam itu dekat banget sama Malaysia ya. Oke, di sini aku mau share satu video di mana kota ini adalah kota yang paling wow, yang nggak ada kabel-kabel semeraut. Tuh lihat. Tapi sepi ya, sebab sudah ada corona lagi di Batam. Jadi kota ini udah sepi kembali sebab ada yang kena Covid. Aku dengar berita kemarin ya di kota ini. Oke, kita mulai dari sini. Lubuk Bajai, kota yang bersih. Bila kalian mau datang ke Batam, silakan datang ke Batam. Oh ya, di sini aku mau perkenalkan nih buat abang-abang yang dari Malaysia yang suka makan roti canai. Nah, martabak Indian seafood Nagoya Batam. Nanti kita akan pergi ke dalam mau makan. Jom. Apakah sama roti canai di sini sama di Malaysia? Kita pergi dulu. Indian. Roti canai ya, buat sate. Nih dia punya kari gitu ya. Wow. Ini India apa? India ya, India Muslim lah ya. Muslim semua. Ya? Di sini Muslim. Ini Malaysia kan bukan? Dari Malaysia kan ini? Enggak, India Batam. India asli tapi datang sini lah. Ya. Oke lah, roti canai satu. Oke, buat abang-abang kalau mau makan roti canai jangan jauh-jauh ke Malaysia, di sini pun sudah ada. Tuh lihat orang-orang mulai banyak yang makan. Abang, roti canai telur ada? Roti canai telur. Roti canai pisang. Oh ya, roti canai pisang aja, Bang. Oke, siap. Teh tarik ada, teh tarik. Tahu teh tarik ya? Oke, di sini udah sebab dekat sama Malaysia, jadi mau cari khas Malaysia itu ada semua di Batam ya. Teh tarik, roti canai. Air suam ada, air suam. Tahu air suam? Air panas. Aku air suam sajalah. Air suam aja. Ya, sama roti telur ya. Air suam aja tidak. Air suam. Nih, kalau di sini tuh bersih banget. Jadi kita mau lihat tempat buatnya itu di dalam, nggak boleh kelihatan. Mas, asli mana Mas? Di Riau. Riau. Oh, boleh buat itu ya. Ini belajarnya di mana ini? Belajarnya di sini aja. Di sini aja ya. Oke. Roti canai pisang. Tuh, tapi sayang kita nggak boleh lihat cara buatnya ya. Oke, sama, dibakar juga macam di Malaysia. Riau. Buahnya mau pakai susu atau pakai kari? Oh, ada susu, ada ini ya. Orang keju itu susu. Susu ya. Biasanya pakai itu kari ya kan? Ada kari, kamu mau kari mana? Aku pakai susu aja lah. Bisa aja. Ini kari panas kayak ya? Semua baru pas belum semua. Ini sate ayam. Ini India Malaysia mungkin ya? Enggak, ini asli dari. Ada tuh India Batam. India Batam ada. Keturunannya mungkin. Enggak, memang koki kita asli dari India, enggak dari Malaysia. Oke lah, susu aja lah. Oh, martabak susu lah jadinya ini. Karena manis dengan pisang kan.
Oke, sebentar lagi dia akan siap. Ya, jadi bagus ya di sini. Ini adalah sarapan gitu ya, sarapan pagi gitu ya. Pakai telur ini, roti canai. Oke, udah siap. Wow. Oke, ini adalah roti canai telur khas Batam ala-ala Malaysia. Oke, sekarang kita mau coba dulu. Tapi di sini aku nggak pakai kari, aku pakai susu. Oke, sekarang kita rasa dulu sampai habis. Roti canai pisang khas Batam. Dia punya susu. Kalau kalian tak mau, kalian boleh datang ke Batam dan rasa. Dari mana? Pertama. Enggak. Kawan-kawan. Buat video aja bang. Rasa ini. Bang. Bikin channel YouTube. Oke, ini namanya air suam. Air panas. Oke, setelah kita makan kita akan lanjut mengunjungi kota Batam. Oke, setelah kita makan, sekarang aku mau bayar dan berapa harga dari roti canai pisang. Roti canai pisang sama air suam. Cum, kita bayar dulu. Halo, bos. Berapa, bos? Roti canai pisang. 22.000 rupiah. Oke, sebentar ya. Kita pakai tangan kanan. Sini aja dah. 22.000 rupiah. Berarti kalau diringgitkan berapa ya? 5.000-an ya? 5 ringgit ya? 39, 6 ringgit, 7 ringgit ya. 7 ringgit lah ya. Oke, harga roti canai pisang di sini di Indonesia 7 ringgit rupiah. 7 ringgit. Terima kasih ya. Oke. Oke, jadi kita tinggalkan semua ini dulu. Aku mau bilang terima kasih, tapi semua sibuk. Jadi buat kalian yang mau makan roti canai khas Batam, kalian boleh datang ke sini di dekat perempatan Lubuk Bajai. Tuh, lihat. Oke, setelah kita sarapan roti canai pisang, roti canai telur, jadi kita akan lanjutkan perjalanan kita. Ini adalah kota Batam, bro. Jadi kota Batam ini bersih dan tidak semeraut. Kabel-kabel pun kamu nggak akan lihat ya. Oke, jadi apa-apa benda, jom kita jalan dulu. Dan rakyat Batam itu atau penduduk Batam itu kebanyakan punya mobil. Sebab di Batam itu harga mobil murah ya. Murah banget. Di sini uang mukanya kalau mobil kalau nggak salah itu 10 juta udah dapat. 25 juta pun dapat. Makin banyak uang mukanya berarti bulanannya itu makin murah ya. Kalau motor kalau nggak salah 500.000 DP dapat ya di Batam ini. Saking murahnya ya. Jadi daripada beli motor, kebanyakan rakyat Batam itu beli mobil.
Kayaknya aku mau potong rambut lah. Barber shop. Di sini aku mau bagi share satu video, yaitu mau curhat lah ya. Bagi abang-abang atau kakak-kakak yang ada duit itu, kalau mau buka usaha atau buka properti itu, kalau boleh lah ya, kalian datanglah ke Batam. Sebab di sini tuh peluang bisnis itu banyak banget ya. Dari perhotelan, kos-kosan. Kalau macam usaha restoran itu aku kurang minat. Tapi kalau macam usaha barang-barang kering, usaha kering macam supermarket, kos-kosan, perhotelan itu bagus banget di sini ya. Lagi di sini kalau mau cari tempat itu sangat bagus. Maksud saya itu sangat mudah. Bila kalian cari sewa hotel, sewa rumah, ada semua ini. Di setiap bangunannya itu ada tertulis. Dan yang paling banyak di sini tempat tukar duit. Tuh lihat tuh. Jom lanjut. Masker. Sepi ya. Ini disebabkan corona. Ada yang kena corona kemarin di Batam ya. Jadi Batam ini kembali sepi. Oke, lanjut. Kalau nggak musim corona di sini nggak ada yang jual-jual macam ini ya. Tapi disebabkan corona tadi ya ada yang jual-jual. Bila kalian ke Batam, kakak-kakak atau abang-abang, bila mau belikan hadiah buat anaknya atau pacarnya, kalian boleh datang ke sini nih. Kalian boleh datang ke sini. Di sini tempat jual-jual tas. Tapi aku nggak masuk sebab aku nggak promosikan tempat ini ya. Cuman membagi share. Kalau saya disuruh promosikan, saya akan masuk. Tapi berhubung saya cuma lewat, jadi aku nak bagi share nih satu video nih. Nah, di sini tempat beli-beli hadiah buat keluarga kalian ya. Dan harga barang di sini tuh sangat murah ya. Katanya sih menurut orang yang datang ke Batam, macam harga HP, harga telepon gitu ya. Oke, ini namanya kereta Alia. Kalau di Malaysia Astra. Tuh lihat, Astra Toyota. Oke, di sini ada supermarket yang mirip di Malaysia ya, nama dia K. Kalau di Malaysia itu KK, KK ya. Kalau di sini namanya K. Apa yang ada di sini? Jom kita masuk dulu. Kayaknya kita mau beli air ya. Oke, di sini mau bagi cerita sedikit. Kalau di Batam itu, kalau parking itu bayar, gitu ya. Tuh lihat ada orang parking tuh, kita bayar, gitu ya. Ya bos. Kalau di Malaysia, kalau parking kayak gini nggak usah bayar, bayarnya itu di kantor langsung ya. Tapi kalau di Indonesia itu beda. Kalau parking mobil ada penjaganya itu. Habis parking harus bayar.
Oke, kita lanjut. Kita masuk ke KK dulu. Kakak, K ya, bukan KK ya. Kalau di Malaysia ini namanya KK. Di sini namanya K. Coba kita masuk dulu. Hai, Bu. Saya mau. Oke, bagus. Saya mau kopi, Bu. Kopi. Panggil kakak ke, Bu. Panggil kakak apa panggil ibu? Oke, tinggal tekan 8.000. Ini ya? Iya. Kok kok tulisan Cina ya? Nggak paham pula aku nih Cina. Nah, ini white coffee, cappuccino, ini matcha. Oh. Atau yang mau sasetan pakai air panas. Yang sudah siap aja lah. Iya, yang mana? Kopi yang bisa melupakan mantan. Iya. Kopi Cappuccino. lah. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia gitu? Emang produknya ini apa? Cina ya? Cina punya. Oh, oke. Kakak sendiri? Sendiri. Ini bukan itu Alfamart ya, bukan ya? Bukan Circle K. Adik-adiknya mungkin ya, bukan? Bukan. Memang dia beda lah ya. Temennya Ya, K nama dia ya. K. Ada tambahan lagi, Kak? Nggak usah, gitu aja. Mau ngopi. Oh, ini temannya supermarket ya? Temennya Alfamart. Temannya Alfamart. Oke, berapa Kak? Oke, sekarang kita ngopi dulu. Jadi ini adalah temannya Alfamart, sama seperti supermarket apa ya. Tapi kalau KK di Malaysia itu besar dan lengkap gitu ya. Tapi kalau ini ada juga yang besar Kak ya? Kak ini kan? Ada. Ini sederhana ini ya. Iya. Mini gitu ya. Oh. Katanya 6.000 kok. 6.000. Oke, harga kopi 6.000. Nih Kak. Berapa itu? 5.000. 5.000. Kalau kita ngelamar kerja gimana Kak? Langsung ke kantornya. Kantornya ya? Di mana kantornya ya? Di Batam Center. Di Batam Center ini ya? Ngelamar gitu ya? Iya. Apa persyaratannya? Lalu surat lamaran segala macam. KTP, ijazah mau gitu? Ijazah juga. Kalau Tapi kita nggak dia punya? ditahan gitu. Oh enggak ya? KTP gitu ya? KTP, CV, Oh, sama foto itu aja. sama foto. Berapa bulan itu nunggu baru kita ini? Itu tergantung Membutuhkan ya? Membutuhkan. Gitu. Kakak dulu lama nunggu? Lumayan. Lumayan. Oke lah, makasih Kak ya. Kemarin 14 minggu. Oke, sorry ya tanya-tanya. Iya, nggak apa-apa. Oke, sekarang Nggak ya. Iya. Sekarang gimana kita? Ini nggak ada plastik gitu ya? Ada tempat gantungan. Tempat gantungannya gitu biar enak gitu. Jadi maksimal 24 ya. Nah, Oke, udah dibagi plastik. Oke, Terima kasih Kak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalau mau kerja di Batam tuh umur 24 baru diterima ya. Wow. Isi Mas. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi lebih enak, lebih mudah cari kerja di Malaysia ya. Kalau di Indonesia menurut saya. Kalau di Malaysia janji kamu pandai kerja, udah bisa kerja itu. Mau kerja bangunan, mau kerja jungkir balik, mau kerja sapu-sapu. Janji boleh kerja, udah kerja sudah. Kalau di sini tuh umur lagi syarat-syarat ya. Ya bagus juga sih, biar ini gitu ya. Tapi kasihan juga ya yang udah umur 25, 26, macam umur saya kan udah 25 nih. Nggak bisa cari kerja ini. Oke, ini namanya ojek, Gojek. Ya Pak. Ini nama Gojek. Bila kalian mau pakai ojek ini boleh. Panas ya. Oke, sekarang kita mau pergi ke Pasar Jodoh dulu. Kenapa kita pergi sana? Kita mau jumpa dulu ada kakak, yaitu kakak angkat orang Kalimantan. Tapi aku kurang tahu tempat restoran dia ya. Dia buka satu usaha yaitu kedai makan di dalam Pasar Jodoh ini. Kemarin sempat disuruh sih, tapi berhubung sekarang aku di Batam, jadi aku mau pergi sana. Sekalian bagi tahu kalian ya. Bila anak-anak passing atau cop pizza itu
yang balik Batam boleh makan di sini, dan dia menyediakan kos-kosan langsung laundry ya. Jom kita pergi ke Pasar Jodoh dulu. Top 10, top 3.000 ya, kos 3.000 ya. Di sini aku pergi ke pasar bukan mau lihat suasana pasar ya, sebab udah banyak kali videonya di pasar ini. Di sini aku mencari kedai makan, yaitu kedai makan orang Kalimantan. Udah aku anggap kakak aku ya, tapi aku nggak tahu tempatnya ya. Tapi dia ada bagi tahu, dia ada WhatsApp. Tadi aku udah call tapi nggak diangkat sama dia, mungkin dia sibuk. Jadi di sini aku mau cari-cari dulu, siapa tahu jumpa. Kalau jumpa bagus, kalau nggak jumpa ya udah nggak usah. Oke, ini adalah Pasar Jodoh, pasar terbesar di Batam. Tadi ada yang Sarwono, tanya Sarwono. Rambutnya banyak. Katanya dekat Hotel Standar. YouTube. Ya udah, tahu. Ini adalah pasar top 10, tas 3.000 ya. Oh, boleh bang. Katanya itu dia punya warung dekat Hotel Standar. Oke, di sini becek. Hotel Standar. Hotel Standar ada sana. Kita pergi Hotel Standar dulu. Tapi di belakang pasar ini becek ya. Belum diaspal ini. Kalau diaspal ini bagus nih. Kayaknya ini sih. Aku nggak tahu nama ibu ini. Di sini ada 2 kedai. Oke, ini adalah Hotel Standar. Kayaknya ini kedainya ya. Warung Bu Dewi. Aku nggak tahu namanya. Ayo kita pergi aja ya. Aku pun belum jumpa orangnya ini. Mana Bu Dewi? Bu Dewi mana? Itu ya? Hah? Ada. Bu Dewi. Ya? Bu Dewi. Bukan. Oh, siapa? Kakaknya. Oh, kakaknya mana Bu Dewi? Bu Dewi lagi belanja. Oh, Bu Dewi lagi belanja. Saya kawannya Bu Dewi. Oh, kawannya Bu Dewi. Iya, hobi. Tadi aku call tapi nggak diangkat. Oh, masih belanja. Aku baca ya? Iya ya. Lama lagi ya dia? Enggak. Tapi ini warungnya Bu Dewi kan? Iya. Oh, oke. Oh, kakak adiknya. Iya. Saya kakaknya. Oh, ibu kakaknya. Iya. Dari mana? Dari Lombok. Kawannya itu Kak Dewi. Sayang Kak Dewinya nggak ada. Jadi di sini buat kalian yang mau makan khas Indonesia boleh makan di sini ya.
di depan hotel standar tuh. Ayo. Ya. Sarapan dulu. Sudah. Saya sudah makan. Sarapan lah. Iya. Oh, ini warung kakak ini. Ini warung. Apa ada sini? Kos-kosan gitu ya? Kos-kosan ada. Kos-kosan, laundry, kos-kosan langsung laundry lah ya, langsung gede gitu ya? Itu ya? Kadang-kadang orang modern, telepon, orang belakang pasar-pasar ini. Bagus lah. Mari dulu aku mau tanya dulu. Apa ada sini? Aku jelek kayak gini. Gak apa-apa lah. Kasih lah ya lo Aku jalan gak apa-apa. Ini apa ada di sini? Di sini ada itu masak nasi campur, masakan Malaysia. Ada semua ya? Ada semua. Plus apa? Laundry gitu ya? Laundry, lepas tuh kos-kosan. Oh, 1 bulan berapa sini? Kakak bagi ini? Kos-kosan? Iya. 600. 600. Kosong lah ya? Kosong. Oke. Deposit nggak ada? Nggak ada, udah masuk aja nggak usah deposit. Kakak dari mana dia ya? Kalimantan ya? Lampung. Oh, Lampung. Lampung. Saya kan Kalimantan kemarin. Oh, enggak, Lampung. Oke. Itulah di sini. Nanti Obi kapan-kapan kalau datang sini ke sini aja lah. Iya. Ini aku. Bawa apa? Itulah, kalau udah lancar, anak-anak Malaysia kan senang sini kan dekat kan. Iya, itu. Sekarang kan lagi kayak gini kan. Kayak gini. Ya, kayak gini lah macam ngurusi orang pasar. Orang pasar dulu. Oh, jadi boleh antar ke pasar langsung ya Iya. makanannya. Ya, orang telepon antar pasar. Ini pukul 12 malam udah ada orang. Tapi kakak Subuh? buka subuh lah. 10 ya. Subuh baru buka. Subuh baru buka ya. 12 malam orang udah ramai yang macam orang Iya, ngambil-ngambil iya. apa itu. Karena kakak buka jam 12 gitu kan. Nanti Oke, ya udah kak ya. Oke, makasih. Bye. Ya. Assalamualaikum. Ya. Awas. Oke, jadi buat kalian yang mau kos-kosan orang Pasing itu di depan hotel ini. Di sini ada restoran langsung namanya Warung Bu Dewi. Murah restoran apa? Kos-kosannya cuma 600 saja. Dan ini adalah hotel masa lalu. Kalau Pasing dulu banyak anak-anak TKI Pasing di sini ya. Oke, kita lanjut dulu perjalanan kita menuju ke Kampung Bule. Kita akan pergi ke Kampung Bule waktu siang. Jadi apa-apa benda, jom kita pergi ke Kampung Bule dulu. Bye. Oke, sebelum kita pergi ke Kampung Bule, di sini aku mau bagi tahu dulu terminalnya di Batam. Jom, kita pergi ke terminal Batam, yaitu terminal bus-bus di Batam. Biar kalian tahu ya, terminal di Batam itu kayak gimana ya. Jom, aku mau ajak kalian nih. Oke, sekarang kita udah sampai di terminalnya Batam, terminal bus Batam. Trans Batam. Oke, kalian mau tahu terminalnya itu kayak gimana? Jom kita masuk dulu. Dulu aku pernah buat sih, tapi di sini aku mau bagi share satu video biar kita tahu ya terminal itu di Batam itu kayak gimana. Siapa tahu 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu terminal ini udah kayak terminal internasional gitu yo. Jadi sekarang ya nggak apa-apa lah kayak gini ya terminalnya. Tapi nanti kita lihat 5 tahun mungkin 10 tahun lagi terminal ini akan jadi Jom kita lihat dulu. Yang aku jalan ini udah di terminal ini. Banyak sampah. Oh, Batu Empar. Wih, kok banyak box-box kecil ya.
Oh, ini udah dimodifikasi nih jadi bak sampah ya. Keren. Batu 4. Siapa? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah terminal bus Batam. Nggak apa-apa terminalnya kayak gini sekarang, tapi 5 tahun, 10 tahun lagi kita akan lihat ya. Sini akan jadi terminal yang super megah. Di Batam kamu nggak akan menemui yang namanya bus eksekutif Sinar Jaya kayak bus ini, kayak nggak ada ya. Di sini hanya ada Trans Batam saja. Jangan. Mungkin ini aku jarang aku tengok komen aku apa aja paling masuk pagi gitu. Oke. Ini adalah Trans Batam. Di sini kamu nggak akan menemui yang namanya bus Sinar Jaya, Lorogung Sakti. Di sini hanya ada yang bus paling besar di Batam itu ya Trans Batam saja. Tapi terminalnya itu begini saja ya, nggak luas, biasa aja terminalnya. Ini bapak-bapak ini. Pak, ini saja terminalnya ya? Oh. Dari mana? Hah? Jalan-jalan aja. Ini kalau pergi Sekupang ada ya? Ini. Oh, ini pergi Sekupang. Dari mana, Mas? Hah? Dari Batam juga. Tapi lagi jalan-jalan buat video gitu. Ya, dari kampus, dari mana? Oh, enggak. Oh, ini yang pergi Sekupang ya? Oh, oke. Ini terminal. Oke, kasih Pak ya, Mas. Ya. Oke, ini bus yang pergi Sekupang, tapi saya nggak akan naik mungkin ya, sebab kita cuma lihat yang namanya terminal di Batam. Oh, beli tiketnya di sini, bro. Kayaknya beli tiket di sana ya. Beli tiket di sini ke sana ya. Aku nggak tanya-tanya yang kerja sini sebab apa ya? Aku cuma lewat aja ya, bukan secara detail. Di sini pun aku cuma bagi share-share aja. Lagi makan semua. Bisa. Oke. Dulu aku pernah buat di terminal ini ya. Sampai sekarang belum ada perubahan. Jadi bila kalian mau naik bus, kita akan naik di sini. Inilah terminal terakhir, yaitu terminal terbesar di Batam. Hanya sekedar macam ini ya. Oke, jadi apa-apa benda kita akan tinggalkan terminal ini. Kita akan pergi ke Kampung Bule kayaknya ya. Kita pergi ke Kampung Bule mau cari sesuatu. Jom. Wow, Honda zaman dulu. Yos. Mas. Ini kalau nggak banyak motor di sini ya, ini udah kayak di Pandanjaya Malaysia tau. Tapi berhubung motor banyak, jadi ya perbedaannya kayak gitu aja sih. Tuh lihat tuh.
Oke, sekarang aku udah sampai di sini. Lumayan jauh aku keliling-keliling. Dan ini adalah rumah makan terbesar di Batam, yaitu sederhana. Menurut saya sih. Ini ada 3 tingkat tau, 1, 2, 3. Di sebelah sini ada McD.